Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soleh-soleha? Tentu kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Semangat dalam belajarnya, semangat dalam beribadahnya, rajin selalu membantu ayah bundanya di rumah. Nah, dan selalu mengisi waktu sebaik mungkin. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran hari ini Ustazah Susi akan menyampaikan pembelajaran di tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 peranku sebagai warga negara, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan agar lebih memahami teks tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kalimat dengan menggunakan keterangan waktu. Akan kita pelajari apa-apa saja keterangan waktu ya. Yang ketiga, dengan sebuah percakapan, peserta didik dapat membuat kalimat saran dengan tepat berdasarkan percakapan tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban warga di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membaca tentang membersihkan taman. Itu dapat dibuka buku paket di situ kalian halaman 134 sampai 135. Nah, pada hari Jumat, Salman, Tigo, dan Jono berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Ketika melewati sebuah taman dekat sekolah, mereka berhenti sejenak. Lihat, banyak sekali sampah di taman ini, kata Tigor. Wah, tamannya tampak tidak terawat ya, kata Salman. Iya, ada sampah kemasan makanan berserakan, plastik minuman pun tersebar di sekitar taman, ujar Jono. Bagaimana jika kita usulkan kepada kepala sekolah agar melakukan kegiatan kerja bakti di taman ini, usul Tigor. Setuju, ayo kita beritahu Pak Guru, ujar Salman. Sesampainya di sekolah, Salman, Tigo, dan Jono segera menghadap kepala sekolah. Kebetulan di ruang kepala sekolah ada beberapa guru. Salman dan teman-teman langsung menceritakan apa yang mereka lihat di taman tadi. Tidak lupa mereka mengajukan usul agar sekolah mengadakan kerja bakti membersihkan taman. Usulan dari Salman, Tigo, dan Jono disetujui kepala sekolah. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah mengadakan kerja bakti yang diikuti seluruh siswa. Mereka mengadakan kerja bakti di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah, termasuk di taman sekolah. Setiap kelas membentuk sebuah kelompok. Setiap kelompok mempunyai daerah tugas masing-masing. Kelompok kelas 1, 2, 4, dan 5 membersihkan sekolah. Kelompok kelas 6 membersihkan masjid dan toilet. Kelompok kelas 3 mendapat tugas membersihkan lingkungan taman dan sekitarnya. Siswa kelas 3 kemudian dibagi menjadi 4 kelompok kecil sesuai banyak sisi taman. Karena sisi taman ada 4, maka masing-masing kelompok membersihkan setiap sisi taman. Semua siswa melakukan kerja bakti dengan gembira. Mereka saling memberi semangat agar tidak kelelahan saat kerja bakti. Mereka bekerja bakti dengan kesadaran bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Nah, anak-anak, kita akan jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa permasalahan terdapat di dalam wacana? Ada yang tahu? Iya, yaitu banyak sampah di taman sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana menyelesaikan masalah yang terdapat dalam wacana? Yaitu dengan mengadakan kerja bakti. Yang ketiga, tuliskan kalimat penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, kalimat penyelesaiannya, kepala sekolah mengadakan kerja bakti diikuti seluruh siswa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan 1 membuat kalimat dengan keterangan waktu. Contoh, ya, pada hari Jumat, Salman, Tigo, dan Jono berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Kalimat kedua, Salman ikut kerja bakti di lingkungan rumahnya kemarin. Nah, kita lihat bahwa pada hari Jumat dan kemarin itu merupakan keterangan waktu. Ya, hari-hari, hari Jumat, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu keterangan waktu. Pagi, siang, sore, malam keterangan waktu. Hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini itu keterangan waktu. Ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan itu keterangan waktu. Nah, sekarang kita lihat setiap hari Jumat pagi, Nisa dan Rahma menginfakkan uangnya ke masjid dekat rumah mereka. Dan keterangan waktunya adalah hari Jumat pagi. Selanjutnya soal kedua, kalimat kedua, Ahmad pergi acara Maulid Nabi SAW
ya kemarin malam. Nah, kemarin malam merupakan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu berikutnya nomor 3, siang ini saya menemani ibu berkunjung ke rumah yatim piatu untuk memberikan bingkisan sembako dan sejumlah uang. Ya. Keempat, kakek pergi umroh 2 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya siswa SDIT Al-Mumtaz akan melaksanakan ulangan akhir semester ganjil 2 pekan mendatang. Nah, 2 pekan mendatang itu keterangan waktu. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa mencobanya sendiri ya. Kalian kerjakan sendiri untuk berlatih agar kalian lebih paham dan mengerti. Nah, kegiatan selanjutnya. Nah, bacalah percakapan di bawah ini dengan baik. Safia, ayah, mengapa kita harus saling menolong? Karena kita sebagai makhluk Allah tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan. Contohnya seperti apa, ayah? Contohnya ketika sampah di rumah menumpuk tapi tidak ada petugas kebersihan yang mengangkat sampah, maka sebaiknya kita harus membawa sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir atau TPA atau ke tempat pengolahan limbah. Oh, begitu, ayah. Bagaimana menurutmu, Sofia? Benar, ayah. Alhamdulillah. Terima kasih, ayah, atas penjelasannya. Kemudian Sofia membantu ibunya menyapu lantai rumah. Nah, anak-anakku sekalian, kalimat saran diungkapkan di percakapan di atas adalah sebaiknya kita harus membawa sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir atau TPA atau ke tempat pengelolaan limbah. Ya. Nah, selanjutnya aturan di lingkungan masyarakat, ya. Melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan itu merupakan kewajiban seluruh masyarakat. Terus saja ulang nih. Melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Aturan diberlakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga. Ya. Aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat contohnya nih adalah 1 dikali 24 jam tamu harap lapor. Artinya jika ada tamu berada di lingkungan tersebut lebih dari 24 jam, maka tamu tersebut wajib melaporkan kehadirannya kepada Pak RT atau rukun tetangga. Nah, bagaimana lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal? Apakah ada peraturannya 1 kali 24 jam? Tamu harap lapor ya. Nah, ini selanjutnya ya, kita memilih aturan. Nah, kalian di buku kalian halaman 138 itu kalian bisa mewawancarai warga di sekitar rumah kalian ya. Entah namanya siapa, kewajiban sebagai warga negara, sebagai warga di masyarakat tuh apa dan haknya tuh apa. Ya, nah sekarang kita memilih aturan di masyarakat. Nah, contohnya nih, 1, menghidupkan musik dengan kencang. Nah, ini di checklist ya atau disilang. Nah, menghidupkan musik dengan kencang boleh apa tidak? Ya, ini tidak boleh karena bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga masyarakat ya. Yang kedua, membantu warga menjaga bersih lingkungan masyarakat. Oh, tentu saja iya ya. Ayah melaksanakan ronda malam. Oh, ini menjaga keamanan lingkungan, iya. Membuang sampah sembarangan. Oh, tentu saja tidak boleh. Kamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Iya, ya. Membuat keributan. Oh, tentu tidak boleh. Menjenguk warga yang sakit. Tentu saja ya. Membiarkan lampu jalan menyala pada siang hari. Oh, itu tidak menghemat listrik jadinya. Ya, tidak boleh. Tidak peduli terhadap aturan di lingkungan masyarakat. Wah, itu tidak boleh ya. Membantu warga yang terkena musibah. Iya, sebagai warga masyarakat yang baik ya, kita harus membantu warga yang terkena musibah karena suatu saat bisa kita yang terkena musibah dan akan dibantu oleh warga. Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah tahu memilih aturan ya. Nah,
eh, secara duniawi. Nah, apakah kita berhak mendapat lingkungan yang bersih dan nyaman? Yuk kita bersihkan lingkungan tempat tinggal kita agar hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman terpenuhi. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam mentaati aturan itu harus dilakukan sebagai salah satu bentuk taat kita kepada Allah, ya. Dengan mentaati aturan maka hidup kita akan sesuai dengan tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, ini surahnya ya dan ayatnya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada dan surah Az-Zariyat aja kita harus taat kepada Allah, apalagi tentang aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Nah, kalau sebagai manusia ya, kita hidup di lingkungan masyarakat, kita juga harus mengikuti aturan yang ada. Mengapa harus mengikuti aturan yang ada? Ya, agar hidup itu menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi rukun, menjadi damai. Apabila aturan tidak dikerjakan, tidak dilakukan, ya, maka akan terjadi keributan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ya anak-anakku. Dan demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan silahkan kalian pelajari kembali ya, agar kalian bisa lebih mengerti dan menguasai pembelajaran satu ini. Nah, anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jazakumullah khair. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dengan keadaan virus corona ini ya. Semoga kita berdoa semoga cepat berlalu dan bumi kembali normal kembali ya. Dan saja ingatkan lagi untuk selalu semangat dalam belajarnya, semangat dalam beribadahnya, dan selalu rajin membantu ayah bundanya di rumah ya. Baik anak-anakku sekalian, Ustazah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.